Saleha memergoki Budita meracuni Azam sampai Azam dinyatakan meninggal dunia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Jumat 19 Juli 2024. Seperti yang kita tahu kalau Azam benar-benar sudah sangat amat mendapati dan memergoki kejahatan yang langsung dilakukan oleh semua keluarganya. Baik itu kejahatan dari Budita, Gania, bahkan Pak Ramdhani pun juga ikut-ikutan jahat dengan berusaha untuk menghancurkan pernikahan Azam dan Saleha. Tapi untung saja Azam ternyata hanya pura-pura tertidur. Dia mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh ibunya dengan mengganti obatnya Azam menjadi obat tidur, yang obat tidur tersebut malah dituduh si Saleha yang memberikannya dan ya berniat jahat gitulah untuk Azam. Tapi untung saja Azam bisa meluruskan semuanya dan tentu membuat Saleha jadi tidak disalahkan. Dan tentu pernikahan Saleha dan Azam pun juga tidak berhasil digagalkan oleh Budita, Gania, dan Pak Ramdhani. Kemudian jujur Mimin kesel banget ya guys ya dengan Budita. Apalagi sih yang diinginkan oleh Budita ini kalau nggak harta? Emang sih harta itu segalanya bagi Budita. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa-bisanya Budita ini lebih mementingkan harta daripada nyawa anaknya sendiri. Apakah itu yang dinamakan seorang ibu yang sayang sama anaknya? Duh, bener-bener deh ya bikin geleng-geleng kepala banget apa yang sudah dilakukan oleh Budita. Bahkan Azam pun sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa kepada ibu dan adiknya yang sangat amat serakah. Bahkan dia juga sudah mengatakan kepada pihak KUA juga yang tadinya ingin membatalkan pernikahan Saleha dan Azam. Dan pada akhirnya pihak KUA itu percaya dengan Azam karena Azam sendiri yang membongkar kalau orang tua dia dan adik dia satu-satunya ternyata seserakah itu dan ingin sekali membuat pernikahan dia dan Saleha jadi hancur dan kacau balau. Dan Saleha, jujur sebenarnya Mimin kagum sih dengan Saleha di episode sebelumnya. Karena memang Saleha ini berusaha untuk lebih tegas, berusaha untuk melawan orang-orang yang selalu saja menyudutkan dia. Bahkan di saat Bu Rianti menyudutkan Saleha, mengatakan Saleha itu adalah orang sial dan pembawa sial lah di kehidupan orang-orang di sekitar dia. Tapi Saleha berhasil membuat nyali dari Rianti ciut dan mempermalukan Rianti di depan semua orang karena apa yang sudah Rianti katakan itu sebenarnya yang membuat diri dia sial itu adalah diri dia sendiri, bukan dari Saleha. Dan apa yang terjadi dengan kesialan tersebut ya semuanya atas ridho dari Tuhan. Jadi ya Bu Rianti harusnya mengerti akan hal tersebut. Dan Bu Rianti juga sempat dipermalukan juga nih sama orang-orang yang mendengar Bu Rianti yang sempat-sempatnya berusaha untuk menyudutkan Saleha, memarahi Saleha di depan orang banyak, tapi akhirnya Bu Rianti juga yang dipermalukan. Kemudian Bu Rianti juga menceritakan itu semua kepada Pak Darmawan. Pak Darmawan bukannya malah membela Bu Rianti, tapi dia malah berpikir kalau apa yang dikatakan oleh Saleha itu adalah hal yang benar. Dan mudah-mudahan saja lambat laun Pak Darmawan ini bakalan lebih lunak kepada Saleha dan akan menerima Saleha juga sebagai anaknya. Karena Bara aja nih udah ngerasain banget gimana perasaan sang ayah kepada putri satu-satunya yaitu Saleha yang selalu dikhawatirkan oleh Pak Darmawan juga. Kemudian balik lagi ya guys ke perkara Budita, Gania, Pak Ramdhani, Saleha, dan Azam. Seperti yang kita tahu kan kalau Azam ini semakin kesini ya kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ya kalau dibilang sih semakin kritis juga ya guys ya. Dan tentu hal ini sangat amat membuat Saleha sebagai istrinya sangat sedih. Karena walaupun Saleha belum mencintai Azam sepenuh hatinya, tapi dia berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik, bisa melindungi suaminya, bisa melayani suaminya. Sekarang memang mungkin Saleha tidak bisa melayani
suaminya atau Azam selayaknya sang suami istri yang normal ya guys ya, jika tidak ada sakit sama sekali di antara mereka berdua. Tapi sebagai seorang istri, Saleha menjaga sang suami yang sedang sakit, kemudian dia berusaha sedisiplin mungkin untuk memberikan obat kepada Azam, dan hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Budita. Padahal kan sebenarnya Budita ini kalau memang sayang sama Azam dan merasa kalau dia itu adalah ibunya Azam, dia akan bekerja sama dengan Saleha untuk bisa melindungi Azam, kemudian merawat Azam sampai pada akhirnya Azam sembuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Budita? Dia hanya mementingkan keegoisan dia saja. Dia hanya mementingkan gimana caranya agar uang yang disimpan oleh Azam itu bisa secepatnya pindah ke tangan dia. Dan bahkan di saat dia berpikir kalau Azam ini meninggal dunia, ya dia tidak akan sedih sama sekali. Gila ya, si Saleha saja yang baru menjadi istrinya Azam takut kalau Azam ini meninggal dunia dan pergi untuk selama-lamanya. Tapi seorang ibu ternyata malah sejahat dan sekejam itu. Budita malah berharap kalau anaknya ini benar-benar cepat meninggal dunia. Namun sebelum Azam ini meninggal dunia, harta itu harus berada di tangan dia, Gania ataupun Pak Ramdhani, agar hidup mereka bisa bahagia dan nantinya tidak minta-minta sama Saleha. Gila banget ya guys ya, jahat sejahat-jahatnya. Jujur Mimin kesal juga sih, udah tahu kan duit si Azam ini banyak, tapi kenapa Azam ini tidak berusaha untuk mencari rumah lagi nih agar bisa hidup berdua dengan Saleha? Kenapa harus tinggal dengan Budita, Gania dan Pak Ramdhani lagi? Karena walau bagaimanapun kan sekarang Azam udah tahu gimana sifat asli dari Gania, Budita dan Pak Ramdhani. Tapi kenapa masih saja serumah dengan mereka yang sangat amat licik itu? Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, Saleha juga bingung harus berbuat apa. Kalau dia pindah, ya tentunya dia memisahkan Azam dengan keluarga dia juga. Karena kan sekarang walau bagaimanapun orang-orang yang disayangi oleh Azam itu ya pasti termasuk dengan keluarga dia. Jadi kalau bisa di sisa-sisa hidupnya Azam ini ya bisa bersama dengan keluarganya. Tapi ya sayangnya begitu ya guys ya, akal busuk dari Budita ini selalu saja ada. Dan tentu Mimin keselnya nih di saat Azam ini sedang meregang nyawa di rumah sakit, dan dokter pun juga sudah memprediksi kalau Azam ini ya sebentar lagi doang nih hidupnya, sisa hidupnya ya cuma sebentar saja, paling cuma beberapa hari atau beberapa minggu saja. Tapi Budita malah sempat-sempatnya mencari buku tabungannya Azam dan ATM-nya Azam, dan entah mau diapain lagi tuh uang tersebut ya, dan ATM itu. Apakah dia mau berusaha untuk menguras ATM tersebut dan mengambil semua uang yang ada di ATM-nya, di buku tabungannya Azam, atau gimana, kan kita nggak tahu juga. Kemudian yang paling parahnya lagi, sekarang kondisi Azam juga ya semakin parah banget ya guys ya. Kita sudah bisa lihat kalau Saleha pun sepertinya ya sudah sangat kebingungan untuk bisa mengobati Azam ini dengan cara apa lagi. Entah kenapa tapi Mimin masih berpikir kalau nanti pengobatan alternatif yang waktu itu sepertinya bisa mengobati Azam. Tapi ya kita nggak tahu juga, karena sekarang kan tiba-tiba kondisi Azam ini semakin parah dan tiba-tiba dia tuh membutuhkan sekali obat painkiller yang memang bisa untuk mengobati dan menutupi rasa sakit dia yang luar biasa sekarang. Bahkan obat yang dosisnya udah tinggi aja udah nggak sanggup untuk menutupi rasa sakitnya Azam sekarang. Jadi ya kasihan juga sebenarnya kalau dipikir-pikir Azam ini ya guys ya. Kalau dipikir-pikir dia tuh pengen meninggal dalam keadaan yang tenang, tapi kalau mempunyai orang tua seperti Budita ini, apakah dia bisa tenang meninggalnya? Kasihan banget ya. Padahal Azam ini sudah menjadi anak yang soleh, kemudian dia berusaha untuk mencontohkan hal-hal yang baik untuk ibu, adik, dan ayahnya. Tapi ternyata itulah yang paling susah, mengingatkan dan menasehati orang-orang terdekat. Bahkan
si Saleha aja yang bukan siapa-siapanya Azam selalu mendengarkan apapun perkataan Azam yang baik-baik, dan terbukti Saleha pun tumbuh menjadi wanita yang baik juga, dan itu semua ya gara-gara Azam dan Nek Siti ya guys ya. Nah ini nih yang bikin Mimin penasaran, nanti kalau amit-amit si Azam ini meninggal dunia, gimana coba perasaannya Nando ya di saat dia sudah berjanji kepada Isabella ingin menikahi Isabella, dan pernikahan mereka akan diadakan 1 tahun kemudian, dan ternyata Saleha sudah ditinggalkan oleh Azam untuk selama-lamanya dan menjadi janda. Apa nih yang akan Nando lakukan? Nah pastinya banyak yang berharap kalau Nando akan menikahi Saleha dan membatalkan pernikahannya dengan Isabella. Tapi apakah semudah itu pernikahan Isabella dan Nando ini akan batal? Ya kayaknya nggak akan mungkin semudah itu ya guys ya. Karena walau bagaimanapun ya mungkin Nando dan Saleha ini memang saling mencintai, tapi Nando ini sudah berjanji kepada Isabella untuk mencintai Isabella. Dia juga sudah berjanji kepada Pak Adi, Bu Siska, bahkan ibunya Bu Heni dan Om Krisna kalau dia tidak akan menyakiti hati Isabella. Dan ya nanti kita lihat juga nih apakah Isabella mau melepaskan Nando ya. Tentunya sih feeling Mimin sih enggak ya guys ya. Walaupun pada akhirnya Nando dan Saleha ini entah dengan cara apa Tuhan akan mempersatukan mereka, tapi dan entah kenapa juga Mimin sangat yakin kalau itu tuh agak susah untuk bisa mempersatukan Saleha dan Nando ini. Dan mungkin kalau Saleha dan Nando ini bisa bersatu ya berarti sinetronnya bakalan tamat ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Nah balik lagi nih ke sisa-sisa hidupnya Azam. Seperti yang kita tahu kalau Saleha kan disuruh untuk pergi ke apotek untuk menebus obat yang memang harus diberikan kepada Azam karena sakit yang diderita oleh Azam ini sudah tidak tertahankan lagi. Tapi tiba-tiba Budita langsung masuk dengan memberikan sebuah ramuan berupa minuman, dan entah kenapa Mimin feelingnya sih kalau minuman tersebut adalah racun ya guys ya, yang akan membuat kondisi dari Azam ini semakin melemah dan bahkan bisa saja meninggal dunia. Dan apakah menurut kalian Budita akan setega itu membuat anaknya meninggal dunia dengan cara dia? Waduh gila juga ya guys ya kalau ternyata Budita melakukan hal itu semua kepada Azam, anak yang paling soleh yang dia punya, tapi dia malah membuat Azam meninggal dunia dengan tangannya sendiri. Tentu hal ini sangat amat tidak masuk akal nih guys kalau alur ceritanya seperti itu. Dan mudah-mudahan Mimin sih berharap kalau Saleha akan datang tepat waktu di saat Budita ingin memberikan minum tersebut kepada Azam. Mudah-mudahan Saleha menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Budita itu dan membuang ramuan yang sudah dibuat oleh Budita dan membuat Azam nyawanya juga terselamatkan. Mudah-mudahan saja itu semua bisa terjadi ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.